Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, luar biasa banget hari ini kita ngelihat Bitcoin sudah $61.000. Baru banget kemarin kita live streaming, ngobrol sama teman-teman jam 10, jam 11 sampai jam 12-an ya. Bahkan lewat dari jam itu Bitcoin masih di 57.000 guys. Today Bitcoin udah 60.000 dan masih terus naik. Ya per saya bikin video ini Bitcoin udah 61.000, tadi sempat 61.300 400-an. Luar biasa sekali. I think the real Bitcoin super cycle this time is real guys ya. What makes it different itu salah satunya adalah karena Bitcoin ETF spot inflow itu benar-benar sangat terasa. Kita udah pernah discuss soal ini sudah sejak lama ya, soal bagaimana skenario yang bisa membuat Bitcoin benar-benar bull run kembali pada next halving, dan jawabannya itu adalah regulasi. Begitu Bitcoin ETF spot regulasinya di achieve atau di approve 11 Januari, yes, ada sell the news event. Market mengalami koreksi hanya untuk 10-20% saja. After that kita ngelihat Bitcoin terus naik ya, dari kisaran level pada saat itu ya, berapa nih kalau kita ngelihat ya, di kisaran 48.000 turun ke 38.000, dan per hari ini kita ngelihat dia naik terus up to 58%. This is very very crazy everybody ya. Ini adalah first time experience buat Bitcoin karena kali ini benar-benar ada institusi yang ikut bermain, dan saya pikir institusi juga bisa FOMO guys ya kan. Michael Saylor kemarin beli ya kan, beberapa hari lalu dia beli, Michael Saylor beli, institusi ikut FOMO ya ternyata ya. Saya pikir sebenarnya bukan seperti itu konteksnya, tapi lebih kepada institusi itu beli karena permintaan dari kliennya gitu kan. Klien semakin banyak, mereka berpikir kayak ibaratnya teman-teman datang nih ke sebuah perbankan kan biasa suka menawarkan, Pak ini ada investasi, Pak ini ada obligasi, Pak mau udah pernah dengar obligasi belum? Nah itu lagi ditawarin teman-teman. Saat kliennya mau, ya udah BlackRock dan kawan-kawan itu ikut meneruskan ordernya ke market, dan itu yang saat ini terjadi. Nah teman-teman sekalian, di video Bitcoin ini kita bakal ngebahas banyak hal-hal yang seru dan menarik ya. Mungkin beberapa seperti sejarah juga ya, kita bakal ngeliat historical data 2020-2021. Ini sebenarnya something yang harusnya kita bahas kemarin pada saat live streaming, karena kalau kita bahas live streaming itu seru banget teman-teman ya. Saya jadi tahu juga kalian tuh ngeholdnya token-token apa aja sih, apa yang menurut kalian token-tokennya menarik gitu. Dan saya cukup yakin ya kalau sekarang posisi kayak gini, apakah ini adalah kesempatan yang ideal untuk teman-teman mulai beli Bitcoin ya? Jawabannya tidak gitu kan. Kalau buat saya sih, saya lebih prefer untuk nge-keep Bitcoin saya saat dia nanti mencapai ya range price mungkin 69.000 start di atas 70.000 ya. Mungkin saya akan DCA out. DCA out itu juga hanya sebagian saja. For example, misalnya teman-teman, let's say kalian tajir melintir ya, punya 10 Bitcoin. Ya mungkin yang akan saya alokasikan untuk saya DCA out itu hanya 2 Bitcoin saja. Dan 2 Bitcoin ini rencana saya adalah saya alokasikan untuk saya belanjakan di altcoins. Nah, ada hal menarik yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian ya, path to alt season ya, ini kita udah pernah tunjukin ke teman-teman di beberapa video terakhir ya, dimana di sini ekspektasi kemarin itu ya, kalau kita ngelihat dia konsolidasi sih harusnya pindah ke altcoins dulu. Gak disangka-sangka ternyata dalam waktu hanya selisih 2 hari market ya, itu benar-benar ya, bukan market sih, tapi kalau kita bilang bukan 2 hari juga, bahkan hanya hitungan jam ya dari kita post video itu, Bitcoin tuh udah langsung reacting sangat-sangat agresif. Kalau kalian lihat path to alt season, Bitcoin, Ethereum, large cap, alt season. Nah, saya akan coba jelaskan dari apa yang terjadi pada 2020 lalu. Ya, starting dari sini teman-teman sekalian. Kalau kalian ingat, Bitcoin halving pada sekitaran 2020 itu ada pada sekitaran bulan Mei 2020. Ya, begitu ada flash crash diakibatkan oleh COVID-19, Mei 2020 kita ngelihat Bitcoin halving, habis itu harga start to rebound, berhasil break terhadap previous resistance, lalu mengkonfirmasi resistance tersebut sebagai area support. Setelah itu jadi low ya dari pergerakan impulsif ini. Nah, sekarang kita marking teman-teman. Low-nya ada di berapa? Di tanggal berapa? Lebih tepatnya di bulan September 2020 ya. Ingetin teman-teman, September 2020. Habis dia mencapai low itu, harga naik
terus ya. Ini lihat candle weekly, berapa candle langsung naik terus secara signifikan dan akhirnya mencapai all time high yang luar biasa signifikan di kisaran level $65.000 awalnya, sampai akhirnya koreksi, baru kemudian kita mencapai all time high yang baru di $69.000 sekitar November 2021. Nah teman-teman, ini jadi pertanyaan, sekarang apakah sudah terlambat untuk beli altcoins? Kalau teman-teman tanya apakah sudah terlambat untuk beli Bitcoin, yes, jawabannya tentu saja. Ya, sebenarnya untuk kita melakukan akumulasi itu berada di harga yang jauh ada di bawah, which means di bawah $30.000 deh. Kita anggap tengah-tengahnya gitu ya. Sebab 69.000 itu adalah all time high-nya dan low-nya adalah di 15.000. Jadi kalau kita melihat 30.000 pun sebenarnya masih dekat dengan low point-nya dan itu di kisaran 15.000-an something, which is di bawah itu adalah area DCA in. Ini saya pernah post ya. Baru beberapa waktu lalu sih saya post ya seputar mana tuh, sebentar saya coba untuk search dulu. Nah, ini dia teman-teman ya, do nothing, DCA in, DCA out ya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi strategi saya. Kemarin itu saya berpikir kalau misalkan Bitcoin kasih saya koreksi, saya bakal belanja lagi. But when Bitcoin doesn't give me any correction, fine, saya punya uang, ibaratnya uang ini untuk saya alokasikan ke altcoins. Dan kenapa pilihannya di altcoins, guys? This is the moment ya, ketika kalau kalian ingat kembali lagi 2020 pada saat bull run, every altcoins di seluruh market, di seluruh sektor, most of the time itu naik ya, rata-rata lah kalau kita bilang. Kalaupun dia naiknya nggak signifikan, paling tidak 3-4 kali itu masih punya peluang dan masih bisa rally lebih signifikan lagi. Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita lihat, ini saya jelaskan, September 2020, Bitcoin mencapai new low level, ya, ada higher low di sana, kemudian dia breakout, dia create higher high, dan naiknya sekitar September 2020. Kita lihat Ethereum. Pada saat September 2020, sama. Kita lihat BNB. Ya, saya ambil top 3 koin ya, yang market cap-nya gendut gitu ya. BNB pun sama. Ya, September 2020 sedikit lebih delay consolidation, November, Desember breakout, and then boom, rally. Nah, teman-teman lihat lagi. Bagaimana dengan Dogecoin? Dogecoin September 2020. Look what happened. Konsolidasi. Nah, di momen ini semua money flow saya pikir memang masuk ke dalam Bitcoin. Ya, jadi kalau kita melihat berdasarkan histori ya, probably Bitcoin dominance sekitaran September 2020. Anda bisa lihat, this is what happens ya pada kala itu. Nah, bukan berarti altcoins-nya nggak ikut gitu ya. Kita melihat Dogecoin juga sama, naik. Tapi dia mulai naik kapan? November hingga Februari. Ya, November itu benar-benar nanjak terus. Dan baru kemudian kita ngelihat dia benar-benar mencapai all time high-nya lagi kalau kita lihat Bitcoin dominance-nya mengalami tadi correction gitu ya. Nah, apakah cuma Dogecoin? Kita buka yang lain, guys. Kita buka Polkadot. Ini koin-koin yang dulu bisa dibilang merajai lah ya pergerakan altcoins pada sekitaran bull run 2020. Kapan dia mulai? September 2020. Kita marking dulu di sini dan Anda bisa lihat September 2020 itu kita belum rally. Ya, once dia breakout, baru kemudian kita ngelihat dia rally sangat impulsif dan itu per Desember 2020. Selisihnya berapa lama teman-teman? September, Oktober, November, Desember. Ya, 3 bulan pertama market benar-benar konsentrasi itu di Bitcoin dan beberapa yang ikut adalah big cap. Ya, big cap yang paling dekat lah seperti Ethereum tadi kita ngelihat udah mulai nanjak duluan. Tapi kalau case-nya kayak Polkadot, case-nya kayak Solana pada sekitaran September 2020 itu belum naik. Bahkan yang menarik teman-teman, Solana pada September 2020 memasuki November 2020 itu cenderung turun, guys. Ya, cenderung turun. Begitu Desember memasuki Januari baru kemudian kita ngelihat dia rally. Nah, ada selisih gap waktu sekitar 1-2 bulan dari Bitcoin rally saat ini. Jadi kalau teman-teman ngerasa, percuma lah Bitcoin naik kayak begini, Bitcoin dominance-nya naik, altcoins-nya jadi nggak ikut naik. Wah, ini sih bakalan begini. Ini nggak untung nih, nggak cuan nih, ya kan? Susah nih pegang altcoins dan bla 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 bla. Sebenarnya teman-teman kuncinya satu, sabar. Ya, take your time, sabar, proper money management, proper risk management. Dari sekarang Anda prepare ya.
Jangan tunda-tunda lagi, dan Anda lakukan research fundamental analysis secara mendetail terhadap koin-koin yang berencana Anda pegang. Dan satu mungkin tips ya, yang saya bisa sharing ke teman-teman. Kalau kita ngelihat dari cycle-cycle sebelumnya, token-token yang sempat booming, viral gitu ya, di 2017, 2018, itu sebenarnya bisa dibilang nggak kebagian money flow sesignifikan dengan koin-koin yang baru lahir setelah memasuki bear market 2019. Jadi kalau teman-teman notice, kayak Solana misalnya contoh case-nya, ini adalah koin baru ya. Polkadot juga sama. Kalau kita lihat di sini, ini adalah koin baru ya. Momen-momen koin seperti ini itu hadir pada saat bear market. Kemudian kita lihat lagi teman-teman, setelah bear market ya, ini sebenarnya kalau kita lihat nih Polkadot, Solana itu seperti apa sih? Seperti Aptos ya, yang lahir pada saat ya kisaran 2022 ya, ketika lagi berada di momen bear market di 2022, mereka baru lahir. Nah, koin-koin kayak Aptos, kemudian probably Arbitrum, probably Optimism ya, koin-koin yang baru lahir nih setelah bear market 2022 atau di momen bear market 2022, mereka punya kesempatan lebih baik untuk perform dengan lebih signifikan ketika memasuki bull run berikutnya. Which means kalau teman-teman istilahnya kita mau ngebet lagi dengan koin-koin yang udah ada sejak lama ya, sejak sekitaran 2020 ya, probably mereka akan dapat money flow. Yes, mereka masih bisa nanjak, yes banget. For example, kita ngelihat Phantom masih nanjak, masih punya momentum kuat banget. Dan tapi kalau kalian lihat ya nggak semua secara merata gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan ya, tergantung dari fundamentalnya dan kekuatan komunitasnya lah kalau kita bilang. Karena setiap fundamental ini juga tetap aja dipengaruhi oleh supply and demand dong. Kalau misalkan nggak ada demandnya ya percuma gitu kan. Market sebagus apapun fundamentalnya, asetnya sebagus apapun, tetap aja mungkin nggak akan naik sesignifikan sebelum-sebelumnya. Alright, nah sampai sini sebenarnya mudah-mudahan teman-teman punya kejelasan dulu, punya gambaran dulu bahwa ada jeda waktu. Contoh Phantom juga demikian. September 2020, di mana posisi harga? Oke, kita memuncak September 2020, turun dulu, masuk Desember, baru kemudian kita lihat rally. Nah, sangat berbeda ya dengan Bitcoin yang September menemukan titik bottom yang baru atau low level yang baru, habis itu dia langsung rally berbarengan dengan Ethereum dan kawan-kawannya. Nah, kalau teman-teman melihat, menggali lagi koin yang lebih kecil lagi, dia punya market cap. For example, Holochain. Ya, ini adalah Holochain, koin yang ya cukup booming juga pada kala itu, September 2020. Where di mana kita ya? Turun. Memasuki Desember, November, baru kemudian dia rally. Gak cuman itu, kita lihat lagi. Ada lagi juga BTT, teman-teman. Pasti ingat dong, BitTorrent ya. Pada saat itu, waduh, ini sampai chartnya hilang guys ya. Waduh, kepotong guys. Oke, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan BitTorrent, tapi pada saat itu saya ingat BTT pun demikian, salah satunya ya, yang telat delay berbarengan dengan Holochain. Mereka kayak satu kelompok tuh, altcoins yang market cap-nya kecil itu nanjaknya bareng-bareng pada saat momen itu. Jadi kita ngelihat saat ini sebenarnya kalau teman-teman seandainya nggak punya Bitcoin gitu ya di dalam portofolio kalian, ya masih ada kesempatan untuk teman-teman ikut party atau euforia di dalam market saat ini. Anda tinggal melakukan analisis saja untuk altcoins yang sekiranya masih punya opportunity. Jadi kemarin banyak yang nanya ke saya, kok Manta gimana? Oke, kita udah sempat ngelakuin analisisnya. Manta, progresnya seperti apa? Kemudian dia breakdown terhadap trendline saat ini sedang terkonsolidasi. Bitcoin sudah rally, gak ada masalah. It doesn't matter. Justru bagus. Ini kesempatan buat teman-teman mempertimbangkan melakukan akumulasi. Ya, saya nggak bilang harus all in di satu aset, tapi teman-teman sudah bisa mempertimbangkan. For example, let's say, kalian berencana pegang Manta, ya. Manta kayaknya bagus, gini, ya. Ini kelihatannya aset ini bakal bisa bertumbuh, berkembang, ya. Let's say kita compare-nya dengan Matic deh. Ya, let's say dengan Matic, teman-teman. Pada kala itu Matic, what happened with Matic? Matic harga dari berapa jadi berapa pada kala itu ya. Oktober, November 2020. Harga Matic ada di $0,02 dan per all time high-nya dari $0,02 dia naik sampai $2,8. Which means kalau kita ambil dari sini, ini kenaikan 24 kali lipat ya, 24.213%. Manta ya saat ini kita melihat belum ada pergerakan, masih adem ayem, bagus, nggak apa-apa. Lebih sering, lebih lama lebih baik. Kenapa? Karena
para retail investor itu nggak tertarik. Mereka tidak tertarik dengan koin-koin yang saat ini tidak ada pergerakan. Mereka tertarik dengan koin yang sudah pumping. Biasanya ditanyanya seperti itu. Contoh misalnya, kalau teman-teman lihat, ini Ordi nanjak. Wah, Ordi yang hijau. Gimana nih kok Ordi? Masih bagus nggak? Masih bisa naik nggak? Dan sebagainya gitu ya. Dogecoin kemarin udah naik ya. Sama, mungkin timbul pertanyaan. Kira-kira Dogecoin gimana nih kok? Masih bisa naik nggak ya? Sebentar. Kita cari dulu price actionnya guys ya. What else ya? WLD, wah udah naik hijau panjang tiang begini kan, nanti baru ditanya lagi, ini masih bisa naik nggak? Ya kan, Dogecoin demikian. Shiba Inu, for example, yang udah naik juga. PP juga sama, yang udah naik juga. Ditanya, mereka lebih interested dengan yang ini. Padahal teman-teman, how smart money works, ketika mereka sudah profit di sini, for example, mereka profit di PP, mereka akan take profit. Gantian, mereka akan pump altcoins yang lain. Jadi altcoins yang belum pump, bukan berarti nggak akan pump. Justru mereka akan ada waktunya, akan ada gilirannya. Kesempatan itu akan datang, dan pada saat datang, ya mungkin hampir bisa dipastikan sebagian besar orang-orang itu nggak ngeh. Kenapa? Karena mereka udah terlanjur terdistract dengan koin yang currently sudah pumping dengan signifikan. Which is itu biasa banget dan sudah terjadi berulang kali, even dari kisaran 2020, 2021, ya 2022 sama, 2023 juga sama. Seperti itu secara prosesnya. Ya, teman-teman, semoga sekiranya bisa ada pemahaman di dalam video update ini seputar yang kita tadi coba sampaikan teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya strategi yang saya pribadi di sini coba ngelihat gitu ya. Ya tadi saya sempat jelaskan kan bagaimana soal ketika misalkan contoh teman-teman sudah punya stok Bitcoin, kalian udah punya Bitcoin ya. Yang saya lakukan di kisaran range price ini ya saya nggak akan belanja gitu loh. Kalau dikasih koreksi, ya saya akan belanja. Tapi kalau tidak ada koreksi, fine, nggak ada masalah. Toh kita sudah punya barangnya, ya kan, kita udah tinggal keep doang. Kemudian pertimbangan saya adalah 69.000 ke atas, new all time high, starting DCA out. Ya mungkin kita keluarin nih. For example, saya di situ tulis 15-20%. Teman-teman, let's say kalian punya 10 Bitcoin, nggak sebanyak Michael Saylor gitu ya. Kita punya 10 Bitcoin. Saya cuma ambil 2 Bitcoin aja. 2 Bitcoin ini saya DCA out juga. Jadi saya nggak langsung jualan sekaligus. Saya jual pelan-pelan. Ya, misalnya saya keluarin 0,5 Bitcoin, ya kan? Lumayan tuh, dapat berapa? Ya kan, 0,5 Bitcoin kali 60.922. Setengahnya berarti $30.000. Kalian keluarin dulu $30.000, ya kan? Setelah dikeluarkan, buat apa? Belanja altcoins. Karena tadi udah lihat kan, delay teman-teman. Ada delay 2-3 bulan. Dan yang lebih menariknya lagi adalah ini belum halving, which means ini adalah kesempatan yang sangat-sangat menarik ketika market saat ini justru belum halving. Tapi kenapa Bitcoin sudah setinggi ini? Bagaimana nanti setelah halving? Mudah-mudahan super cycle yang di-expect banyak orang ini benar-benar bisa terrealisasi kali ini. Ya, beberapa fakta menarik yang kita temukan adalah salah satunya Bitcoin ETF flow table di sini sepanjang Bitcoin di-approve sampai dengan hari ini, lebih tepatnya 27 Februari ya. Kalau hari ini kan belum, dia baru mulai berjalan nih di New York, baru mulai buka nih ya. Ini baru kirim-kirim barang gitu kan. Itu total sudah terkumpul $6,7 billion. Ya, billion dollar yang masuk ke dalam money flow di Bitcoin ya. Dan kalau kita ngelihat for the first time kemarin itu Grayscale hanya berjualan $22 juta saja guys. Ini adalah angka terkecilnya. Paling terkecilnya sejauh ini adalah $22 juta. Sementara terbesarnya BlackRock adalah $520 juta. Dan ini tetap ya selisihnya. Kalau kita lihat compare dengan Grayscale pernah jualan terbesarnya $640 juta. Ya, probably itu awal-awal. Waktu Grayscale akhirnya dapat kesempatan untuk, bukan Grayscale ya. Kemarin itu, aduh saya lupa lagi company-nya apa ya, Genesis kalau nggak salah ya, Genesis harusnya ya, dapat kesempatan, dia menang di court, mereka bisa melikuidasi aset mereka. Ya itu mungkin salah satu reasonnya. Tapi kalau itu sudah selesai berjualan, nggak usah khawatir karena diserok juga oleh BlackRock dan kawan-kawannya yang mereka ikut support, membantu, dan total sudah $6,7 billion yang masuk ke dalam market Bitcoin. This is very very huge, very very massive ya teman-teman sekalian. Dan mungkin sedikit input ya buat teman-teman saat ini yang mungkin masih aktif melakukan transaksi terutama di futures market. Buat teman-teman yang mengerti bagaimana cara melakukan long atau short di futures market, pesan saya mungkin cuma satu teman-teman.
please kalau bisa do not fight the trend ya, follow the trend. Kalian notice ya di pergerakan kemarin ya, kita udah sempat discuss sama teman-teman tentang level liquidation itu ada di 53.000. Ini waktu itu 53.000 teman-teman sekalian. Berapa yang terbantai total? Ya ini untuk short position terlikuidasi 189 juta dolar. Get right ya, that gitu. Nah, of course, trading menggunakan futures market, kalau misalnya kalian menggunakan stop loss ya sekalipun ya, alangkah lebih baik sebenarnya untuk tetap follow the trend, which means kalau kita ngelihat Bitcoin saat ini, Anda bisa lihat time frame daily, 3 candle daily berturut-turut, itu benar-benar totally bullish. Ya, saya sebenarnya nggak expect teman-teman. Di salah satu video yang saya pernah review ya ke teman-teman sekalian, kita tuh sebenarnya anticipating next weekly range ya. Next weekly range. Saya pikir ini kalau misalkan Bitcoin ya, let's say dia di bawah doji atau mungkin hari ini main ya konsolidasi dulu. Dia flat dulu lah di sini gitu kan. Seandainya seperti itu. Dan ketika breakout weekly range berikutnya ya, the biggest probability level yang akan dites dan hanya ada satu, yaitu di kisaran 65.750 dolar. Dan itu berdasarkan close candle di 8 November 2021. Tapi kalau kita melihat dari all time high-nya, jawabannya adalah 69.000 guys. Maka istilahnya 8.000 dolar lagi naik ke atas dengan kondisi saat ini market super excited, super euphoria. Itu nggak akan sulit, itu akan cenderung lebih mudah ya. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak sempat beli Bitcoin, I don't know guys, kalau kalian mau DCA itu kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan ya, saya bukan financial advisor kalian, kembali lagi tergantung kalian ya mau pegangnya seperti apa. Tapi kalau buat saya sendiri, that's gonna be my strategy ya. Lewat 69.000 akan ada sekian persen yang saya alokasikan, saya DCA out untuk saya belanja di altcoins, karena saya ngelihat kesempatan untuk bettingnya itu benar-benar masih besar. Kita bisa lihat Matic belum ada breakout ya. Kita bisa lihat Dogecoin ya, previously kita analisis dia juga sama, belum breakout dari previous resistance majornya, masih ada kesempatan. Kemudian teman-teman kalau misalkan Chainlink nggak bisa ya, Chainlink udah breakout ya. Kita akumulasi udah lebih panjang di bawah teman-teman. I don't know, maybe Kaspa, maybe Ape ya. Ape sendiri ini adalah NFT, punya kesempatan. Teman-teman cek ya, kalian lakukan research. Masih banyak kok koin-koin yang belum kebagian pump secara signifikan, tapi ada pun yang sudah duluan gitu ya. Maka teman-teman bisa cari kesempatan di koin yang belum pump secara signifikan. H-bar mungkin di sini posisi baru breakout, bener-bener early breakout. Makanya tadi saya belum sampaikan kayaknya ya. Total 3 teman-teman. Ini yang saya tadi bilang ya. Kalau kita ngelihat lagi berdasarkan history September 2020, ini ada di sini guys. Sekarang posisi kita udah breakout dari SNR, kemudian dia rally, ya kan? Saat ini teman-teman, this is your support and resistance. Kita udah break dari support and resistance-nya, which means you are here. Ya, sama dengan posisi ini, kalau memang benar-benar setelahnya dapat kesempatan ini, we still have that opportunity. Teman-teman bisa manfaatkan, cari koin yang sekiranya secara fundamental kalian punya high conviction, kalian pegang koin itu, kalian hold sampai next bull run. That's it, teman-teman sekalian. Ya, kita udah pernah bahas sama teman-teman sepanjang bear market. Ya, saya salah satu yang ngasih penguatan ya teman-teman ya, dalam artian ayo guys, kita udah lewat nih selama 1 tahun bear market 2022, masa kalian udah lemah duluan gitu ya. FTX waktu crash, Binance waktu ini sebenarnya nggak perlu khawatir ya, itu mungkin udah momen-momen paling parahnya gitu loh. Tapi after that kita yang bisa survive di 2022 ya, probably saya akan tulis ya, survivor of bear market 2022 which is very very amazing guys ya. Ini experience yang luar biasa. Kita ngelihat Bitcoin balik lagi ke 61.000. Kita semua penyaksi sejarah teman-teman. Nggak cuma penyaksi, tapi kita juga ikut berada di dalamnya ya. Kita semua bertransaksi before Bitcoin mencapai 61.000, which is itu adalah sebuah keuntungan ya, atau keunggulan lah. Kita memulai lebih early ya, sekiranya seperti itu dibanding dibanding yang mungkin pada baru datang gitu ya. Ibaratnya pasti kan ada nih sekarang nih tetangga kita atau mungkin saudara kita yang mungkin ngeliat nih teman-teman lagi pada posting gitu kan di Instastory, happy nih profit, baru mulai pada nanya, kripto tuh apaan sih, Bitcoin tuh masih bisa naik ya, dan mereka baru mulai cari tahu. Jadi kalau kalian search terms ya kan, how to buy crypto, nah ini mungkin searchnya masih sedikit guys.
kalau berdasarkan tren Google Search. Ya, nanti saya coba cari tahu ya, berdasarkan tren Google Search, how to buy crypto, seberapa banyak yang research dan cari tahu. Nah, itu mungkin bisa jadi gambaran bahwa saat ini retail investor juga belum pada realize opportunity yang ada di depan mata mereka pada saat nanti kita memasuki setelah halving. Oke? So, that's gonna be the update dari saya. Mungkin sedikit sebagai penutup, teman-teman, saya pengen sharing ya, sedikit gambaran price action-nya Bitcoin saat ini. Jadi teman-teman sekalian mungkin ingat ya, dengan 61,8% ini adalah Fibonacci yang berhasil di break, dan for the first time, makanya saya bilang ini adalah history bagi Bitcoin karena kita break duluan nih 61,8% sebelum halving. Kalau sebelum-sebelumnya itu sesudah halving, mereka breakoutnya tuh sesudah halving. But this time before halving kita udah ngelihat dia breakout dari Fibonacci 61,8%. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kalau teman-teman lihat di sini saya menggunakan volume profile, guys. Kita ngelihat the biggest volume saat ini yang paling dekat dengan range area ini itu di berapa? Jawabannya ini, teman-teman. Ya, dan kalau kita marking itu di mana? Technically 57.537 dolar. So if that price resistance-nya di break, kalian bisa lihat berapa lama kita ngabisin waktu di sana di atas 60.000. Hanya sebentar saja, hanya hitungan 2 bulan, teman-teman. Ya, di sini Maret dan April, kemudian di sini Oktober dan memasuki November. That's it. Habis itu kita turun, bergerak, bermain di bawah level tersebut. Makanya volume di sana kecil. Kalau misalnya teman-teman kita ngelihat Bitcoin somehow berhasil breakout dari range resistance yang secara volume paling besar, it means tidak ada sellers lagi yang mau diserap di sana. Seluruh market saat ini fokusnya lebih kepada buy on apa ya? Buy on Bitcoin. Ya, tapi saya tadi sudah sampaikan, teman-teman, bukan waktunya untuk kalian FOMO di Bitcoin. Ya, kalau kalian mau FOMO, boleh saja di altcoins, tapi kalian lakukan research dulu before kalian decide untuk transaksi. Ya, so that's gonna be the idea yang saya pengen coba deliver ke teman-teman. Sedikit update pada price action, time frame hourly-nya, biar teman-teman bisa punya gambaran ya. Kalau misalnya kalian lihat saat ini per kemarin kita live streaming, kita bahas sama teman-teman, proses waktu kita lagi live streaming fake out ya, cepret fake out. Harga mantul balik lagi bertahan di mana? Di atas SNR-nya. Lalu kita konsolidasi dan begitu break langsung masif 58.000 lewat 59.000, konsolidasi sesaat, break lagi 60.000 dan sekarang 61.000 dolar. Makanya teman-teman, penting buat kalian mengerti setidaknya technical analysis bertujuan untuk apa? Manage aset. Kalian tahu secara tren, apakah ini strukturnya sudah berubah, apakah ini saatnya kita melihat Bitcoin mengalami koreksi. Pokoknya saat ini teman-teman, per kemarin itu kita update ke kalian ya, soal bagaimana Bitcoin di sini terkonsolidasi, ada invalidation level, we never sell short at once. Nggak pernah sekalipun kita ngelakuin sell short. Why? Karena fokus saya adalah follow the trend. Kita kacamata kuda, kita lihat trennya naik ya udah fokus naik. Kita bukan mencoba untuk menebak di mana topnya, di mana topnya, di mana topnya. Kalaupun teman-teman tahu, pertanyaannya emang kalian jual? Kan enggak kan? Kalian juga nggak jual aset kalian kan? Kalian tetap keep kan? Which means lebih penting fokus follow the trend. Let's see, follow the trend, invalidation level. Ya, kita lihat lagi di mana nih invalidation level yang terbaru secara struktur yang terakhir. Jawabannya adalah di sini. Ya, kalau kita lihat, let's say ini terjadi, baru kita ngelihat Bitcoin masuk ke fase koreksi, itu pun jauh guys, 56.700, which means dengan kondisi market saat ini, kalau seandainya dia create base lagi di atas, dia cuman konsolidasi di sini, dia create base lagi, and then dia breakout lagi, there you go, new invalidation level ada, dan dia berpindah gitu. Artinya kita cuma simple follow the structure, follow the structure, follow the structure. Bitcoin kasih kita koreksi, bagus, berarti ada kesempatan untuk kita bisa nambah lebih banyak lagi di altcoins-nya, karena kemungkinan besar ketika Bitcoin koreksi, udah pasti Bitcoin dominance-nya kemungkinan tidak koreksi. Ya, kenapa? Karena Bitcoin koreksi nanti ngejemput lebih banyak order lagi, ya, pelan-pelan mereka akumulasi lagi. Tapi di altcoins-nya itu mungkin banget untuk berpindah kembali ke Bitcoin, karena saat ini market seluruh matanya tertuju pada Bitcoin. That's it guys. Alright, so that's gonna be the update yang bisa saya berikan pada hari ini, teman-teman sekalian. Mungkin untuk altcoin saya bakal update besok pagi, teman-teman. Ya, ini di video ini aja udah panjang 28 menit. But if you guys watch until the end, please type finish di kolom komen biar saya tahu, dan saya tentunya mendoakan dengan segenap hati ya, berbahagia teman-teman sekalian. Buat kalian yang type finish, itu berarti adalah teman-teman yang memang mau menyerap seluruh informasi secara matang, ya,
package atau membungkus itu semua menjadi satu buah informasi atau referensi untuk kalian menjadi lebih baik lagi. Jadi ya teman-teman yang type finish ya itu adalah doa juga buat teman-teman supaya kita semua jaya ya di bulan berikutnya. Alright, God bless to you all everybody. Sampai jumpa kembali di update berikutnya, and yeah, cheers guys, bye bye.